Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Amma ba'd. Para mahasiswa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah karena kita masih diberikan kesempatan untuk mengikuti perkuliahan dalam keadaan sehat walafiat. Dan untuk diketahui bahwa perkuliahan di Institut Agama Islam Darussalam masih melakukan dengan sistem daring, dan kita tidak tahu dalam waktu berapa bulan, berapa tahun lagi, dan mudah-mudahan dalam waktu yang dekat ini persoalan pandemi COVID-19 ini bisa berakhir sehingga kita bisa melakukan perkuliahan ini dengan normal kembali. Dan itu harapan kita, mudah-mudahan Allah bisa segera untuk mencabut dan menuntaskan persoalan COVID ini sehingga semua sendi kehidupan di dunia ini bisa berjalan kembali. Mata kuliah yang Bapak ampuh dan ini bagian dari tugas Bapak dari Institut Agama Islam Darussalam untuk semester genap ini, yaitu mengampu mata kuliah Ulumul Hadis. Ulumul Hadis ini di PAI itu bobot SKS-nya adalah 3. Jadi kita mulai dari pukul 10.20 dan berakhir sampai 13.20 untuk kelas A. Dan untuk kelas B itu juga hari Selasanya. Kalau kelas A hari Senin, kelas B hari Selasa di pukul yang sama, 10.20 sampai 13.20. Tapi persoalan waktu kita sangat fleksibel tetapi kita mengacu saja supaya tidak bertabrakan dengan dosen yang lain. Kita mengacu sesuai dengan jadwal yang diberikan, yaitu Senin untuk PAI 24 PAI 4A dan Selasa itu untuk PAI 4B di waktu yang sama pukulnya 10.20 sampai 13.20. Nah, baik, untuk mata kuliah Ulumul Hadis di pertemuan pertama ini seperti biasa Bapak akan menyampaikan RPKPS, rencana program pembelajaran semester, dan supaya diketahui bersama deskripsi mata kuliah dari Ulumul Hadis ini, yaitu memperkenalkan tentang ilmu-ilmu dan pembahasan yang berhubungan dengan hadis dari segi terminologi, sejarah perkembangan pembagian hadis, syarat-syarat hadis baik yang sahih, dhaif ataupun hasan, sampai kepada problematika yang terjadi di dalam hadis. Jadi mata kuliah Ulumul Hadis ini kalau disederhanakan itu ada dalam 2 kelompok. Pertama, kelompok terminologi, terminologi hadis atau hadis dalam tataran terminologi dan metodologi. Kalau dalam tataran terminologi dan metodologi itu kita akan membahas pengertian hadis, sejarah hadis, kemudian macam-macam hadis. Nah, setelah itu nanti kita akan masuk ke dalam kelompok yang kedua, yaitu adalah kelompok problematika hadis. Jadi bagaimana hadis difahami oleh masyarakat, baik secara umum ataupun secara personal, yang itu bisa menimbulkan perbedaan pemahaman. Misalnya nanti kita akan berbicara problematika hadis menurut Yusuf Al-Qardawi, Muhammad Al-Ghazali, dan salah satu dari orientalis yang mempunyai concern atau perhatian terhadap hadis, yaitu Muhammad Goldziher dan Joseph Schack. Itu bagian dari problematika hadis.
Nah, tetapi di awal pertemuan nanti sampai pertemuan yang nanti saya sampaikan itu adalah kelompok teoretis ya, teoretis metodologis. Kemudian tujuan pembelajarannya, mahasiswa memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang ulumul hadis sebagai suatu pengetahuan untuk mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan hadis Nabi sebagai sumber ajaran agama. Ya, hadis atau ulumul hadis ya, itu bagian dari pengetahuan. Kenapa disebut sebagai pengetahuan? Karena ulumul hadis itu berkembang. Ya, berkembang dari zaman ke zaman. Perkembangan itu sebuah keniscayaan. Karena apa? Karena ulumul hadis itu merupakan bagian dari pengetahuan. Kalau disiplin ilmu tidak berkembang, maka itu tidak disebut sebagai pengetahuan. Statis. Kalau ilmu statis mandek tidak berkembang, maka itu bukan pengetahuan. Nah, kenapa ulumul hadis dikatakan sebagai pengetahuan? Karena berkembang dari zaman ke zaman. Gitu ya. Nah, kenapa kita penting mempelajari ilmu hadis? Karena apa? Karena ilmu hadis berkaitan dengan apa yang dilakukan Nabi, apa yang diucapkan Nabi, dan apa yang menjadi takdir Nabi. Nah, segala sesuatu yang bersumber dari Nabi itu kan akan menjadi produk hukum atau sumber hukum. Nah, kita sebagai umat Nabi Muhammad kita menjadi orang yang harus menjadikan Rasulullah itu sebagai suri tauladan, teladan dari A sampai Z, maka seluruh sendi kehidupan kita itu harus sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Ya, seperti itu. Itu tujuan pembelajaran kita. Kemudian ini materi pembelajarannya. Ya. Nomor 1 terminologi hadis, ya, itu subpokok bahasannya ada pengertian hadis, kemudian ada sunnah, ada khobar, ada athar. Nah, di pertemuan di materi terminologi hadis ini itu ada istilah-istilah atau sinonim dari kata hadis. Jadi hadis itu di kalangan orang Arab dan bahkan sekarang itu seringkali diucapkan dengan berbagai istilah-istilah yang menjadi sinonimnya seperti sunnah, khobar, dan athar. Dan bagaimana istilah-istilah itu perbedaannya masing-masing. Hadis dengan sunnah ya itu seperti apa perbedaannya, dengan khobar seperti apa, dan dengan athar seperti apa. Kemudian ada struktur hadis. Ya, ada sanad, ada matan, dan ada mukharijul hadis. Nah, kemudian nomor 2 ada hadis sebagai sumber ajaran agama Islam. Ada dalil-dalil kehujahan hadis, ada fungsi hadis terhadap Al-Quran, dan ada yang ketiga ada sejarah hadis prakodifikasi. Ya, Bapak bacakan aja. Kemudian ada sejarah perkembangan hadis. Kemudian ada ulumul hadis. Ada syarat-syarat hadis sahih, ada hadis dhaif, ada syarat-syarat rawi. Kemudian ada ilmu jarh wa ta'dil. Nah, dan ada hadis maudhu. Nah, materi dari nomor 1 sampai nomor 10 itu kelompok pertama, kelompok teoretis metodologis. Ya, kelompok teoretis metodologis. Jadi 1 sampai 10. Nah, 11 sampai 14 ya, 11 sampai 14 itu kelompok yang kedua. Jadi kelompok problematika hadis. Ada ingkar as-sunnah, kemudian ada pemikiran hadis Al-Ghazali, ada pemikiran hadis Muhammad Mustafa As-Sibai, dan ada pemikiran hadis orientalis. Ya, jadi ini problem. Karena respon masyarakat terhadap hadis itu tidak sama. Ya, walaupun itu umat Islam. Umat Islam saja memahami hadis itu bisa berbeda-beda. Ya, bisa berbeda-beda. Itu kenapa bisa terjadi? Ya, dan mereka mempunyai metodologi atau landasan hukum sendiri di dalam memahami hadis, sehingga mereka berbeda-beda di dalam menentukan metodologi memahami hadisnya. Nah, itu untuk materi ya, untuk materi. Untuk teknis nanti di dalam perkuliahan, pertemuan pertama, pertemuan
kedua dan ketiga itu materi Bapak yang menyampaikan. Ya, materi Bapak yang menyampaikan, ya, berarti Bapak akan menyampaikan materi dari ini ya. Ya, terminologi hadis, kemudian hadis sebagai sumber ajaran agama, dan sejarah hadis prakodifikasi. 3 materi itu akan Bapak sampaikan, dan selebihnya dari materi nomor 4 sampai terakhir ya, sampai 14 itu materi yang akan didiskusikan ya oleh kelompok dalam dalam seminar. Ya, jadi seperti biasa untuk perkuliahan walaupun dengan sistem daring kita tetap melakukan dengan sistem diskusi kelompok. Ya. Baik, kita lanjutkan rencana kegiatan pembelajaran. Karena kegiatan pembelajaran kita mengacu kepada peraturan pemerintah nomor 60 tahun 199 pasal 9 ayat 1 secara eksplisit menyebutkan bahwa administrasi akademik pendidikan tinggi diselenggarakan dengan menerapkan sistem kredit semester atau SKS. Ya, sistem SKS itu berarti pertemuan dari dalam satu semester ini itu memiliki jangka waktu 16 sampai 18 minggu. Jadi kalau dikonversikan ya, pertemuan kita itu ada 16 kali. Ya, 16 kali itu ya termasuk UTS dan UAS. Berarti 14 pertemuan itu adalah penyampaian materi dan diskusi kelompok, dan 2 pertemuannya adalah untuk UTS dan UAS. Ya. Nah, bentuk penilaian ini masuk ke hal-hal yang sifatnya substansi dan prinsipil ya. Pertama, mahasiswa harus ya mengikuti ujian tengah semester. Ujian tengah semester itu nanti akan diselenggarakan di pertemuan ke-8. Ketika materi nomor 7 itu sudah didiskusikan, sudah dibicarakan, maka minggu depannya di pertemuan yang ke-8 itu kita akan menyelenggarakan UTS. Bagaimana bentuk ujiannya nanti ya terserah mahasiswa ya, mau resume, mau mengerjakan soal atau apa saja bentuknya silahkan. Kalau UTS ya masih fleksibel. Kemudian UAS ya. UAS itu juga dalam bentuk masih fleksibel. Karena Karena posisi kita masih pembelajaran daring. Nanti apakah cukup dengan mengirimkan secara online atau bagaimana kita bicarakan di perjalanan perkuliahan. Selanjutnya ada tugas terstruktur. Tugas terstruktur itu adalah tugas kelompok. Ya, jadi mahasiswa mohon kepada Kosma nanti membuat kelompok ya sejumlah materi yang ada dalam RPKPS itu dimulai dari materi nomor 4 sampai 14. Dibuatkan kelompoknya, misalnya kelompok 1 materinya tentang sejarah hadis, sejarah modifikasi hadis. Berapa anggota terserah nanti sesuaikan dengan jumlah mahasiswa yang ada. Misalnya ada 3 orang anggota kelompok 1 itu. Nah, tugas terstruktur itu karena dibuat oleh kelompok, maka nilai untuk tugas terstruktur kelompok 1 misalnya ya, si A, si B dan si C itu akan mendapatkan nilai yang sama. Ya, nilai yang sama. Misalnya tugas terstruktur atau kelompoknya itu adalah 85, maka si A, si B, si C nilainya akan sama, 85. Tapi misalnya yang kerja, yang aktif itu hanya 2, yang 1 tidak tahu apa-apa. Nah, itu bukan tempatnya Bapak untuk menanyakan itu dan untuk merespon itu. Ya, Bapak ya berhusnudon saja bahwa semua anggota itu ya mengerjakan
tugas ya secara berkelompok bersama-sama. Gitu ya. Jadi tugas terstruktur dibuat ya dengan apa? Dengan membuat makalah kelompok yang harus sesuai, makalah itu harus sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah. Ya, jadi ada apa? Jadi ada referensi, ada buku. Kemudian di dalam pembahasan itu ada apa? Ada body note. Body note itu adalah buku yang apa? Buku yang ditulis. Kutipan itu ditulis dari buku apa? Maka cantumkan penulis, tahun dan halaman. Gitu ya. Jadi kalau misalnya pembahasan itu tidak ada body note, maka itu dianggap sebagai apa? Sebagai plagiarisme. Ya, plagiarisme itu musuh terbesar dalam dunia akademik. Mahasiswa tidak boleh ya mengcopy paste ya makalahnya dari internet. Nah, untuk itu makalah yang dibuat itu harus bersumber dari buku ya, buku yang ditulis oleh seorang yang ahli di bidangnya. Ya, misalnya ulumul hadis ditulis oleh misalnya oleh Profesor Dr. Endang Sutari. Oke, karena beliau adalah orang yang apa? Yang pakar di bidangnya. Ya, jadi ambil buku-buku yang ditulis oleh oleh orang yang memiliki kapasitas di bidang ilmu hadis, baik sumber yang berbahasa Indonesia atau sumber yang berbahasa asing, mau Arab mau Inggris silahkan. Nah, bagaimana Pak dengan sumber yang diambil dari internet? Nah, dari pengalaman yang sudah, mahasiswa itu apa seperti sudah sangat terbantu dengan sumber internet. Bahkan satu makalah bisa dikerjakan dengan sangat cepat. Karena apa? Karena mahasiswa mengambil ya untuk tugas kelompoknya, tugas makalahnya itu dari dari internet semua tanpa mengacu ke dalam buku. Untuk itu ya maka Bapak melarang mahasiswa untuk melakukan copy paste, plagiarisme ya untuk makalah kelompok ini. Kalau didapatkan maka makalah itu wajib untuk direvisi. Ya, boleh mengambil dari internet, tetapi cukup satu ya alamat ya, atau link internetnya. Tidak boleh banyak. Jadi satu saja. Dan referensi dari buku itu harus minimal 3. Jadi tidak boleh kurang dari 3. Ya, itu untuk tugas terstrukturnya ya. Ketentuannya itu mengambil referensi dari buku ya, minimal 3. Kalaupun misalnya mau mengambil dari internet itu cukup 1 dan tidak boleh mendominasi seluruh pembahasan itu diambil dari link itu saja ya, itu tidak boleh. Baik, kemudian tugas mandiri itu diambil dari keaktifan mahasiswa di dalam diskusi ya, baik yang bertanya ataupun yang menyanggah ya, kemudian berargumentasi ya, itu tugas mandiri. Kemudian tugas mandiri juga diambil dari keaktifan atau penguasaan materi dari pemakalah. Jadi kelompok 1 ya yang presentasi, misalnya si A itu menguasai, dia bisa menjawab dengan baik pertanyaan-pertanyaan dari mahasiswa lain. Sementara si B dan si C itu kurang, maka nilainya jelas itu berbeda. Si A akan mendapatkan nilai maksimal, si B dan si C karena tidak menguasai materi, maka nilainya akan berbeda dengan si A. Jadi di tugas mandiri ya itu adalah ya nilai yang diambil dari keaktifan dan penguasaan materi dari makalah yang dipresentasikan. Kemudian yang terakhir adalah kehadiran. Ya, kehadiran ini menjadi bentuk penilaian yang paling sensitif. Maksudnya apa? Maksudnya kalau mahasiswa ketika direkap kehadirannya dan kurang dari 75% kehadiran, maka
itu sudah cukup dinyatakan gagal, artinya tidak lulus. Kalau tidak lulus, maka mahasiswa harus mengulang mata kuliah. Ya, kalau sudah tidak lulusnya di masalah kehadiran, maka itu tidak bisa untuk diperbaiki dengan misalnya menambah tugas, ya, atau misalnya dengan diganti dengan tugas-tugas lain, itu tidak bisa, ya. Karena kehadiran kurang. Untuk itu maka nanti teknisnya ketika perkuliahan kita mulai, ya, untuk kelas 4A di hari Senin pukul 10.20 sampai 13.20, maka, ya, Bapak akan memulai, ya, menyampaikan materi, ya. Kemudian materi tidak dulu disampaikan, tetapi Bapak akan membuat list kehadiran, ya, selama 15 menit. Ya, jadi 10.20 atau 20 menit, 10.20 sampai 11.00 itu waktu mahasiswa untuk untuk konfirmasi kehadiran. Misalnya si Fulan hadir, Pak. Fulan kelas 4A hadir. Fulanah 2B hadir. Fulanah kelas 4C misalnya hadir. Gitu. Nah, kalau sudah 11 sudah pukul 11, maka akan direkap. Nah, yang hadir di waktu yang sudah ditentukan, maka itu akan mendapatkan, ya, nilai maksimal. Sementara yang konfirmasi kehadiran di luar, ya, waktu yang sudah ditentukan, jelas itu akan berbeda, ya. Apalagi kalau misalnya konfirmasi kehadirannya 30 menit sebelum perkuliahan selesai. Wah, itu, ya, tidak boleh, ya, tidak boleh dilakukan. Jadi kehadiran mohon untuk untuk diperhatikan. Walaupun di dunia maya ini, ya, secara daring, tetap, ya, Bapak akan objektif untuk menilai kehadiran ini. Ya, itulah bentuk-bentuk penilaian. Nah, ini sebagai kontrak kita, dan mudah-mudahan tidak ada masalah apapun misalnya di dalam masalah kehadiran. Ya, itu yang menjadi pentingnya di situ. Kalau misalnya ada bentuk yang lain, bentuk penilaian yang lain, misalnya UTS, ketika UTS tidak bisa hadir karena karena ada acara keluarga penting, silahkan. UTS masih bisa susulan, UAS juga masih bisa susulan. Tapi kalau kehadiran itu tidak bisa diperbaiki, tidak bisa diganti dengan tugas apapun, itu tetap harus mengulang mata kuliah. Dan ini referensinya, ya, mohon maaf, ini tulisannya ada simbol-simbol ini karena karena di dalam tulisannya menggunakan transliterasi dari Arab, dari Latin ke Arab. Jadi sebagian hurufnya ada berubah, berganti menjadi simbol. Muhammad Ajaj Al-Khatib, judulnya As-Sunnah Qabla Tadwin, dan masih buku yang ditulis oleh Ajaj Al-Khatib, Ushulul Hadis, ya, ulumu wa mustalah, ya. Kemudian Muhammad Tuhan, Tafsir Mustalahul Hadis, Mustafa Asibai, As-Sunnah wa Makanatuha fi Tashri'il Islam, kemudian Subi As-Salih, Ulumul Hadis wa Mustalah, dan Tengku Muhammad Hasbi As-Sidiki, Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis. Nah, buku-buku yang disebutkan, ya, tadi yang berbahasa Arab, kitab itu semuanya sudah ada terjemahannya, ya. Silahkan, kalau misalnya mau mengambil yang kitabnya bagus, atau misalnya mau mencari yang terjemahannya nggak apa-apa, ya. Dan penulis-penulis dari kita dari Indonesia seperti Muhammad Hasbi As-Sidiki, ya, itu Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis, itu juga oke, bisa dijadikan referensi. Nah, mahasiswa, ya, harus memiliki satu buku sebagai pegangan mata kuliah ulumul hadis. Terserah, ya, silahkan mau milih yang mana, ya. Kalau misalnya ada yang tersedia di toko Gramedia Tasik, ada bukunya Muhammad Hasbi As-Sidiki, boleh ambil yang itu. Misalnya ada Muhammad Ajal Khatib As-Sunnah Qabla Tadwin yang sudah diterjemahkan, boleh ambil yang itu, ya, boleh, silahkan.
tidak harus mutlak yang ada tercantum dalam slide ini. Jadi mahasiswa boleh ya, memilih dengan bebas asalkan buku itu ditulis oleh orang yang memang pakar di bidang ilmu hadis. Dan daftar isinya memuat sebagian besar dari materi-materi dalam RPKPS ini. Sementara itu saja yang bisa Bapak sampaikan di pertemuan pertama ini, ya tidak dimulai dengan materi. Insya Allah minggu depan kita mulai dengan materi, Bapak yang akan menyampaikan, dan mohon kepada Kosma ketua kelas untuk membuat daftar kelompok diskusi. Ya. Daftar kelompok diskusi yang mengacu kepada materinya, ya materinya ini. Jadi materi dimulai kelompok 1 pertemuan 4 ya. Kemudian nanti 4 5 ya, 5 berarti 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Jadi mohon dibuat 11 kelompok ya. 11 kelompok disesuaikan dengan jumlah mahasiswa. Bapak belum tahu jumlah mahasiswanya berapa, tinggal dibagi saja ya. Jumlah mahasiswa dibagi 11 kelompok. Mungkin ada yang 3, ada yang 4, atau misalnya jumlah mahasiswanya kurang ya nggak apa-apa. Satu juga nggak apa-apa. Satu kelompok oleh 2 orang nggak apa-apa. Gitu ya. Jadi silahkan dibuat, nanti kalau sudah kirimkan di WA ya, di WA. Dan diskusi kelompok tentunya masih ada waktu ya. Jadi yang kelompok 1 ya, nanti kalau sudah terbentuk kelompoknya segera ya untuk membuat makalah dengan baik dengan memperhatikan kaidah penulisan ilmiahnya. Baik, itu saja yang bisa Bapak sampaikan di pertemuan pertama ini ya, dan mohon maaf atas segala kekurangannya ya, dengan harapan kita berdoa kepada Allah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Demikian, mari kita tutup sama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.